Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya nama Agus Yosef Abdullah dari STAI Miftahul Ulum, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan presentasi tentang moderasi beragama. Apa itu yang disebut dengan moderasi? Moderasi itu adalah moderasi beragama itu artinya beragama secara adil, alias tidak berlebihan. Karena Islam mengajarkan sikap moderat atau tawasud, dan juga melarang berlebihan, mau itu berlebihan dalam makanan, sikap, beragama. Kalau berlebihan pasti nggak baik. Selanjutnya alasan pentingnya moderasi beragama, tantangan kehidupan saat ini, ada 3 poin. Yang pertama, menguatnya pandangan, sikap, dan perilaku keagamaan eksklusif yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Yang kedua, tingginya angka kekerasan bermotif agama yang disebabkan pandangan, sikap, dan cara beragama yang eksklusif. Poin yang ketiga adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keberagaman bangsa Indonesia ini sangat multi sekali. Yang pertama, multikultur. Yang kedua, multi religi. Yang ketiga, multi etnis. 4, multi bahasa, dan juga multi golongan. Kalau kita lihat dari sudut pandang agama Islam, keragaman adalah anugerah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Itu dalam surah Al-Hujurat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, selanjutnya kondisi keragaman masyarakat di Indonesia. Keragaman Indonesia, agama, budaya, etnis perlu perekat di dalam moderasi beragama. Ya, untuk apa? Untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan juga ukhuwah basyariyah. Nah, kasus intoleransi di Indonesia ini sangat banyak sekali. Ya, pernah juga ada kasus seorang siswi yang bernama Fatimah Az-Zahra, siswi kelas 10 SMAN 1 Maimere, Kabupaten NTT, dilarang menggunakan jilbab, ya, dengan alasan sekolah memberlakukan disiplin berseragam berdasarkan peraturan. Sehingga seorang Fatimah Az-Zahra tidak boleh memakai jilbab. Nah, ini adalah salah satu intoleransi. Walaupun itu adalah aturan sekolah, semua harus seragam. Tetapi pihak sekolah, pihak lembaga, termasuk juga di perguruan tinggi, ya, itu harus toleransi. Ya,
Jangan sampai intoleransi. Nah, kasus kekerasan juga di sekolah itu pernah ada kasus kekerasan menimpa seorang siswa ya yang tewas akibat perundungan dan penganiayaan yang dilakukan oleh teman sekolahnya. Tindakan penganiayaan tersebut diduga terjadi saat itu korban yang hendak melaksanakan sholat duhur dirundung oleh teman sebayanya dengan cara menutupi kepalanya dengan sejadah, lalu dia dianiaya. Ini kan sesuatu sikap intoleransi. Nah, termasuk juga di perguruan tinggi, semua harus toleransi. Di lembaga-lembaga yang lainnya juga sama. Jangan sampai beda agama, beda pemahaman sehingga mengakibatkan kasus yang tidak diharapkan. Alasannya mengapa moderasi beragama itu sangat penting? Karena Islam itu moderat. Ya, Islam itu agama moderat. Karena itu sikap beragama kita juga harus moderat. Enggak boleh berlebihan agar sikap kita jadi moderat. Kita harus memahami nilai moderasi beragama. Nah, yang kedua, Indonesia itu beragam. Kita hidup di Indonesia yang sangat beragam. Dari mulai suku, bahasa, hingga agama. Indonesia juga salah satu negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Jadi sikap kita sebagai muslim akan menjadi wajah Islam Indonesia di mata dunia. Juga memahami nggak cukup kita hanya memahami saja. Perlu mempraktikkan, mengaplikasikan nilai moderat dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu di sekolah, di perguruan tinggi, di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, ada 9 kata kunci moderasi beragama. Yang pertama adalah kemanusiaan. Yang kedua, kemaslahatan umum. Yang ketiga, adil. 4, berimbang. 5, taat konstitusi. Yang keenam, komitmen kebangsaan. 7, toleransi. 8, anti kekerasan. Yang kesembilan adalah penghormatan kepada tradisi. Ini adalah 9 kata kunci moderasi beragama. Dan juga ada 4 indikator nilai moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Indikator inilah yang sering juga dipergunakan sebagai indikator ekstremisme yang biasanya memiliki pandangan ingin mengubah sistem sosial dan politik yang sudah ada dan menghujat Pancasila sebagai togut. Nah, ini sangat tidak diharapkan. Dan juga anti kekerasan. Nah, menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah, misalnya dalam melakukan perubahan yang diinginkan. Selanjutnya ada toleransi, sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Jadi toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima pendapat perbedaan. Adaptif terhadap, yang keempat, adaptif terhadap kebudayaan lokal. Orang-orang yang memiliki sikap moderat kecenderungan lebih ramah dalam menerima tradisi dan budaya lokal dalam berperilaku keagamaannya. Selanjutnya adalah ada juga 3 ciri berlebihan dalam beragama. Nah, maka kita harus kenali 3 ciri berlebihan dalam beragama. Yang pertama adalah literalisme dan fanatisme buta. Biasanya mereka menafsirkan agama dengan tekstual saja, enggak menggali konteks dan suatu dalil
atau teks misalnya kalau membaca ayat-ayat tentang perang, mereka nggak melihat konteks ayatnya. Mereka juga selalu menggunakan kelompok serta simbol-simbol kelompok, bahkan kadang lebih menggunakan mengutamakan simbol-simbol daripada inti ajarannya. Yang kedua adalah sok benar sendiri, atau suka menyalahkan yang berbeda. Kita memang harus memegang keyakinan kita secara total, tapi bukan berarti kita boleh menyalahkan keyakinan orang lain. Nah, yang ketiga, tidak mau menerima pendapat orang lain. Karena fanatisme buta dan sok benar sendiri, jadinya orang gak mau mendengarkan pendapat yang berbeda. Menutup telinga rapat-rapat dari beragam pendapat buta. Nah, selanjutnya cara agar kita tetap pertengahan dalam bersikap. Pelajari berbagai versi informasi. Ayo cari tahu dan pelajari beragam versi informasi dari satu masalah. Dengan mengetahui, kita jadi tahu bahwa setiap praktik itu ada alasan dan dalilnya sendiri, sehingga kita nggak mudah menyalahkan yang beda dengan kita. Berpikir kritis, kita juga harus berpikir kritis. Jangan mudah percaya pada informasi awal yang kita terima. Kita harus check and recheck gitu kan, dari sumbernya. Apakah isinya tidak mengandung kesalahan berpikir, ujar kebencian, argumen yang nggak jelas? Itu harus kita cek. Selanjutnya adalah jadilah pendengar yang baik. Saat ada dua pihak yang berbeda pendapat, ayo kita belajar untuk mendengar dua pihak tersebut. Nah, itu diantaranya. Itu diantaranya penjelasan tentang moderasi beragama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bersikap moderat di dalam beragama. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.